Misteri Hotel Cakra Solo. Penemuan kunci tua. Aris berdiri di depan gerbang berkarat. Ia menatap bangunan tua di pusat kota Solo. Namanya Hotel Cakra. Bangunan ini menyimpan sejarah panjang. Dahulu tempat ini adalah markas tentara Jepang. Sekarang bangunan ini kosong. Aris melangkah masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh tinggi. Pohon beringin besar menaungi area depan. Suasana terasa sangat lembab. Ia menyalakan senter. Cahaya senter menembus kegelapan lobi. Lantai marmer tertutup debu tebal. Plafon bangunan mulai runtuh di beberapa bagian. Aris berjalan perlahan. Sepatunya menimbulkan suara gema. Ia melihat meja resepsionis tua. Kayunya sudah lapuk termakan usia. Di atas meja itu, Aris menemukan sebuah benda. Benda itu adalah kunci besi besar. Kunci itu memiliki gantungan kayu. Angka 01 tertulis jelas di sana. Aris tahu posisi kamar 01. Kamar itu berada di ujung lorong lantai 1. Ia berjalan menuju lorong tersebut. Dinding lorong penuh dengan lumut. Bau tanah menyengat hidung Aris. Ia sampai di depan pintu kayu jati. Pintu itu sangat besar dan kokoh. Aris memasukkan kunci ke lubang pintu. Kunci berputar dengan berat. Pintu terbuka dengan suara derit panjang. Hawa dingin langsung keluar dari dalam kamar. Aris mengarahkan senter ke dalam ruangan. Ia melihat tempat tidur besi tanpa kasur. Sebuah cermin besar menempel pada dinding kiri. Cermin itu masih utuh. Aris mendekati cermin tersebut. Ia melihat bayangannya sendiri. Tiba-tiba ia merasa ada orang lain di belakangnya. Aris menoleh dengan cepat. Ruangan itu kosong. Ia kembali menatap cermin. Ada tulisan samar di permukaan kaca. Tulisan itu tampak seperti huruf kanji. Aris memotret tulisan tersebut. Ia merasa tangannya gemetar. Kamar ini dahulu merupakan ruang kerja perwira Jepang. Kabar burung menyebutkan ada harta karun tersembunyi. Namun banyak orang hilang saat mencarinya. Aris melihat lemari tua di sudut kamar. Ia membuka pintu lemari. Di dalam lemari terdapat seragam tua yang compang-camping. Warna kainnya sudah pudar. Aris menemukan sebuah buku catatan kecil. Sampulnya terbuat dari kulit hewan. Ia membuka halaman pertama. Isinya adalah denah bangunan bawah tanah. Aris menyadari hotel ini memiliki bunker rahasia. Suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Aris terdiam kaku. Ketukan itu berirama teratur. 1, 2, 3. Jantung Aris berdegup kencang. Ia merasa lantai di bawah kakinya bergetar. Aris segera meninggalkan kamar itu. Ia tidak menutup pintu kembali. Ia berlari menuju pintu keluar. Kunci tua tadi masih ada di tangannya. Aris menyimpan kunci itu di saku jaket. Ia keluar dari area hotel dengan napas terengah-engah. Ia melihat ke arah jendela lantai atas. Sesosok bayangan berdiri diam di sana. Bayangan itu menatap ke arah Aris. Aris tidak menoleh lagi. Ia menghidupkan mesin motornya. Perjalanan Aris baru saja dimulai. Kunci dan buku catatan itu adalah petunjuk awal. Ia harus kembali untuk mengungkap misteri bunker. Aris sampai di rumah. Ia segera mencari tahu arti tulisan kanji tadi. Tulisan itu berarti kematian bagi pencuri. Aris merasa menyesal telah mengambil kunci itu. Namun rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Ia mulai menyusun rencana untuk kunjungan kedua. Ia akan membawa peralatan yang lebih lengkap. Aris harus menemukan pintu masuk bunker tersebut. Ia yakin rahasia besar ada di sana. Solo malam itu terasa sangat dingin bagi Aris. Suara langkah di ruang makan. Aris kembali ke Hotel Cakra pada malam berikutnya. Ia membawa lampu kepala dan kamera video. Buku catatan kulit itu tersimpan rapi di dalam tas. Aris melewati lobi yang sama dengan sebelumnya. Ia tidak menuju kamar 01 kali ini. Denah di buku catatan menunjukkan jalur lain. Jalur itu melewati ruang makan utama.
Ruang makan terletak di sisi kanan bangunan. Aris berjalan melewati pintu ganda yang besar. Ruangan ini sangat luas. Banyak meja dan kursi kayu berserakan. Beberapa kursi terbalik di lantai. Langit-langit ruangan ini sangat tinggi. Aris melihat lampu gantung kristal yang kusam. Lampu itu bergoyang pelan meski tidak ada angin. Debu beterbangan saat Aris melangkah. Ia mengarahkan kamera ke sudut ruangan. Ia ingin merekam setiap detail tempat ini. Tiba-tiba Aris mendengar suara gesekan kayu. Suara itu berasal dari ujung ruangan. Ia berhenti berjalan dan mematikan lampu kepala. Keadaan menjadi sangat gelap. Aris menahan napas. Ia mendengar suara langkah kaki di atas lantai kayu. Langkah itu terdengar berat dan tegas. Suaranya menyerupai bunyi sepatu bot militer. Langkah tersebut mendekat ke arah meja di tengah ruangan. Aris menyalakan lampu kepalanya kembali. Ia tidak melihat siapapun di sana. Namun sebuah kursi di meja tengah kini dalam posisi tegak. Padahal sebelumnya kursi itu tampak miring. Aris mendekati kursi tersebut. Ia melihat bekas debu yang tersapu di permukaan kursi. Seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana. Aris merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat catatan di bukunya. Ruang makan ini dahulu adalah tempat pertemuan para petinggi. Mereka sering mendiskusikan strategi perang di sini. Aris menemukan sebuah retakan di lantai bawah meja. Retakan itu membentuk pola persegi. Ia menggeser meja kayu yang berat tersebut. Aris menggunakan tenaga penuh untuk memindahkannya. Di bawah meja terdapat sebuah lubang kecil. Lubang itu berfungsi sebagai pegangan pintu rahasia. Aris menarik pintu kayu di lantai tersebut. Pintu itu terangkat dan menampakkan tangga semen. Tangga itu menurun menuju kegelapan total. Bau apek dan lembab tercium sangat kuat dari bawah. Suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini suaranya berasal dari dalam lubang tersebut. Aris ragu untuk turun ke bawah. Ia mengarahkan senter ke arah tangga. Cahaya senter tidak mencapai dasar tangga. Ia mendengar suara bisikan dalam bahasa asing. Bahasa itu terdengar seperti bahasa Jepang kuno. Aris merekam suara bisikan itu dengan kameranya. Ia merasa ada tekanan udara yang berubah. Telinganya terasa berdenging pelan. Ia teringat kunci kamar 01 di sakunya. Kunci itu mulai terasa panas. Aris mengeluarkan kunci tersebut. Logam kunci itu tampak bercahaya redup dalam kegelapan. Ia melihat bayangan besar di dinding ruang makan. Bayangan itu berbentuk manusia dengan topi militer. Bayangan tersebut tidak bergerak. Aris memalingkan wajah dan fokus pada lubang di lantai. Ia harus masuk ke dalam bunker jika ingin tahu kebenarannya. Aris menurunkan kakinya ke anak tangga pertama. Tangga itu terasa sangat licin karena lumut. Aris berpegangan pada pinggiran lantai. Ia turun satu demi satu anak tangga. Suara langkah di ruang makan tadi berhenti seketika. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Aris merasa seseorang sedang memperhatikan dari atas lubang. Ia menatap ke atas melalui celah pintu lantai. Pintu kayu itu tiba-tiba menutup dengan keras. Aris terjebak di dalam lorong bawah tanah. Ia mencoba mendorong pintu itu kembali. Pintu tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Aris tidak punya pilihan lain kecuali terus turun. Lampu kepalanya mulai berkedip redup. Ia segera mengganti baterai dengan tangan gemetar. Ia harus menjaga cahaya tetap menyala. Kegelapan di sini terasa sangat pekat. Aris melanjutkan langkahnya menuju dasar tangga. Ia sampai di sebuah koridor sempit yang panjang. Dinding koridor terbuat dari beton tebal. Ada bercak merah kering di beberapa bagian dinding. Aris tidak ingin menebak asal bercak tersebut. Ia berjalan menyusuri koridor dengan waspada. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang panjang. Misteri Hotel Cakra semakin nyata di hadapannya. Bayangan hitam di bunker Jepang. Aris berjalan menyusuri koridor beton yang sempit. Suhu di dalam bunker ini terasa sangat dingin. Napas Aris membentuk uap putih di udara.
Cahaya senternya menyapu dinding yang dipenuhi coretan angka. Aris membuka buku catatan kulit untuk mencocokkan denah. Ia berada di jalur menuju ruang penyimpanan senjata. Lantai bunker ini tergenang air setinggi mata kaki. Air itu berwarna hitam dan berbau karat. Aris melangkah dengan hati-hati agar tidak terpeleset. Ia melihat sebuah pintu besi yang sudah berkarat parah. Pintu itu memiliki lubang pengintai kecil di bagian tengah. Aris mengarahkan senternya ke dalam lubang tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat rak kayu yang sudah hancur. Aris melihat beberapa peti kayu besar tertumpuk di pojok. Ia mendorong pintu besi itu dengan bahunya. Pintu terbuka dengan suara derit logam yang memekakkan telinga. Aris masuk ke dalam ruang penyimpanan tersebut. Ia mendekati salah satu peti kayu yang masih utuh. Aris menggunakan pisau lipat untuk mencongkel tutup peti. Di dalam peti itu terdapat tumpukan dokumen tua. Kertasnya sudah menguning dan sangat rapuh. Aris melihat stempel resmi dengan lambang matahari terbit. Dokumen ini adalah laporan logistik tentara Jepang. Tiba-tiba kamera video yang dibawa Aris mengalami gangguan. Layar kamera menampilkan garis-garis statis yang bergerak cepat. Aris mencoba memperbaiki posisi kabel baterai. Ia mendengar suara napas berat di belakang punggungnya. Suara itu terdengar sangat dekat di telinga kanannya. Aris memutar tubuhnya dengan cepat. Senter di tangannya menyorot sosok hitam tinggi besar. Sosok itu berdiri di sudut ruangan yang gelap. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas. Ia hanya berbentuk siluet manusia dengan bahu yang lebar. Bayangan hitam itu tampak lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. Aris terdiam mematung karena ketakutan. Ia merasa kakinya sangat berat untuk digerakkan. Bayangan itu mulai bergerak mendekati Aris secara perlahan. Setiap langkah bayangan itu membuat air di lantai bergetar. Aris melihat tangan bayangan itu terangkat ke arahnya. Ia teringat kunci kamar 01 di saku jaketnya. Kunci itu kembali memanas dan memberikan sensasi terbakar. Aris menggenggam kunci itu dengan kuat. Ia melemparkan cahaya senter tepat ke wajah siluet tersebut. Bayangan itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan dada. Aris segera berlari keluar dari ruang penyimpanan. Ia tidak peduli lagi dengan dokumen-dokumen tadi. Ia mengikuti koridor panjang menuju arah berlawanan dari tangga masuk. Aris melihat sebuah persimpangan di depan. Denah di buku catatan menunjukkan ada lubang ventilasi di sana. Ia mendengar suara langkah lari yang mengejarnya dari belakang. Suara cipratan air terdengar sangat cepat dan beruntun. Aris terus memacu larinya di dalam lorong yang licin. Ia sampai di sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan terdapat tiang beton besar dengan rantai besi. Rantai itu tampak melilit sesuatu di lantai. Aris tidak berani mendekat untuk memeriksa. Ia menemukan tangga besi yang menuju ke atas. Tangga itu terlihat sangat tua dan bergoyang saat disentuh. Aris memanjat tangga itu dengan terburu-buru. Ia mendengar suara benturan keras di bawah kaki tangganya. Sosok hitam tadi menabrak tiang beton di tengah ruangan. Aris terus memanjat hingga mencapai sebuah penutup besi bulat. Ia mendorong penutup itu dengan sekuat tenaga. Penutup itu terbuka dan cahaya bulan masuk ke dalam lubang. Aris keluar dan mendarat di atas tanah yang becek. Ia berada di area belakang hotel yang dekat dengan kolam renang. Aris segera menutup kembali lubang ventilasi tersebut. Ia terduduk lemas di atas rumput liar. Kamera videonya masih merekam kejadian tadi. Aris memeriksa hasil rekaman di layar kamera yang mulai normal. Di dalam video terlihat sosok hitam tadi dengan sangat jelas. Sosok itu bukan sekadar bayangan biasa. Ia memiliki tekstur seperti asap yang bergerak. Aris menyadari bahwa bunker ini menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ada energi negatif yang sangat kuat tertanam di sana. Tangisan misterius dari arah kolam. Aris mengatur napas di samping lubang ventilasi. Ia berada di bagian belakang Hotel Cakra. Area ini adalah area kolam renang terbuka. Kondisinya sangat mengenaskan. Air kolam berwarna hijau pekat dan penuh sampah daun.
Dinding kolam retak di banyak sisi. Patung-patung kecil di pinggir kolam sudah kehilangan bagian kepalanya. Suasana di sini terasa sangat sunyi. Angin malam bertiup kencang dan menggoyahkan dahan pohon Kamboja. Aris merasakan aroma bunga Kamboja yang sangat kuat. Aroma itu bercampur dengan bau air kolam yang busuk. Aris berdiri dan membersihkan tanah di celana jeansnya. Ia harus segera meninggalkan area ini. Tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian. Suara itu adalah suara tangisan seorang wanita. Suaranya terdengar lirih dan menyayat hati. Tangisan itu berasal dari arah bangunan kecil di ujung kolam. Bangunan itu dahulu berfungsi sebagai ruang ganti tamu hotel. Aris ragu untuk mendekat ke sana. Ia teringat cerita warga sekitar tentang noni Belanda. Konon seorang wanita sering terlihat menangis di tepi kolam ini. Aris menyalakan kamera videonya kembali. Ia berjalan perlahan mendekati ruang ganti tersebut. Langkah kakinya menginjak ranting kering yang patah. Suara patahan itu terdengar sangat keras di tengah malam. Suara tangisan mendadak berhenti. Aris berhenti melangkah dan mengamati sekitar. Ia melihat permukaan air kolam yang tenang tiba-tiba bergelombang. Sesuatu yang besar tampak bergerak di dalam air. Aris menyorotkan senternya ke tengah kolam. Ia melihat sebuah gaun putih mengapung di permukaan air. Gaun itu bergerak menjauh dari jangkauan cahaya senter. Aris merasa suhu udara turun secara drastis. Ia menggigil kencang dan giginya beradu. Suara tangisan tadi berganti menjadi suara tawa kecil yang rendah. Tawa itu terdengar tepat di belakang telinga kiri Aris. Aris melompat menjauh dengan rasa kaget yang luar biasa. Ia tidak melihat siapapun di belakangnya. Namun ia melihat jejak kaki basah di atas lantai semen tempatnya berdiri tadi. Jejak kaki itu berukuran kecil seperti kaki wanita. Jejak tersebut mengarah menuju pintu ruang ganti. Aris memberanikan diri mengikuti jejak kaki basah itu. Ia mendorong pintu ruang ganti yang setengah terbuka. Di dalam ruangan terdapat sebuah cermin rias yang retak. Di depan cermin itu, Aris melihat sosok wanita duduk membelakanginya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang basah kuyup. Rambutnya hitam panjang dan menutupi seluruh punggungnya. Wanita itu sedang menyisir rambutnya dengan tangan kosong. Aris terpaku di depan pintu dan tidak bisa bergerak. Ia mencoba mengarahkan kamera ke arah wanita tersebut. Namun layar kamera kembali menjadi hitam dan putih. Wanita itu berhenti menyisir dan mulai bersenandung pelan. Nadanya sangat menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Aris melihat pantulan wajah wanita itu di cermin rias. Wajahnya sangat pucat dengan mata yang terus mengalirkan air mata darah. Wanita itu menatap Aris melalui pantulan cermin. Aris merasa dadanya sesak seolah dihimpit batu besar. Wanita itu menunjuk ke arah saku jaket Aris. Ia menunjuk ke arah kunci kamar 01 dan buku catatan tadi. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aris mencoba membaca gerak bibir wanita tersebut. Ia tampak mengucapkan kata, "Kembalikan." Aris teringat bahwa kunci itu adalah milik seorang perwira. Mungkin wanita ini memiliki hubungan dengan pemilik asli kunci tersebut. Aris merasa ada kesedihan mendalam yang terpancar dari sosok ini. Ia perlahan mengeluarkan kunci besi itu dari sakunya. Ia meletakkan kunci tersebut di atas meja rias yang berdebu. Setelah kunci diletakkan, suara senandung tadi berhenti. Sosok wanita di depan cermin perlahan memudar menjadi kabut putih. Aroma bunga Kamboja di ruangan itu menghilang seketika. Aris merasa beban di dadanya terangkat dan ia bisa bernapas lega. Namun buku catatan kulit di tasnya masih terasa berat. Masih ada satu rahasia lagi yang harus ia temukan. Aris segera keluar dari ruang ganti tanpa mengambil kembali kunci itu. Ia berlari melewati pinggiran kolam menuju gerbang samping. Ia melihat ke arah kolam sekali lagi sebelum pergi. Gaun putih yang mengapung tadi sudah tidak ada lagi di sana. Aris tahu ia telah menyelesaikan satu bagian dari misteri ini. Rahasia di balik pintu kayu besar. Aris berjalan menuju bagian paling belakang kompleks Hotel Cakra.
Di sana berdiri sebuah menara kecil yang terpisah dari bangunan utama. Menara itu memiliki satu pintu kayu besar yang terbuat dari jati tua. Pintu ini adalah satu-satunya bagian bangunan yang belum Aris jamah. Aris memegang buku catatan kulit yang ia temukan di bunker. Buku itu menyebutkan tentang ruang penyimpanan dokumen rahasia di bawah menara. Aris berdiri di depan pintu kayu besar itu. Tidak ada lubang kunci pada pintu ini. Ia melihat ukiran bunga mawar yang rumit di permukaan kayunya. Aris menyentuh ukiran itu dan merasakan permukaan kayu yang sangat dingin. Ia teringat denah terakhir di buku catatan. Ada instruksi untuk menekan bagian tengah ukiran mawar tersebut. Aris menekan ukiran itu dengan jempolnya. Terdengar suara mekanisme besi yang berputar di dalam dinding. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan ke arah dalam. Debu tebal jatuh dari bingkai pintu. Aris menutup mulutnya agar tidak tersedak debu. Di dalam menara hanya ada sebuah tangga melingkar menuju ke atas. Namun Aris tidak melihat ke atas. Ia melihat ke arah lantai yang terbuat dari susunan batu bata merah. Salah satu batu bata tampak lebih menonjol dari yang lain. Aris menginjak batu bata itu dengan tumit sepatunya. Lantai di tengah ruangan bergeser dan menampakkan lubang kecil. Di dalam lubang itu terdapat sebuah kotak logam kecil. Aris mengambil kotak itu dan membukanya. Isinya adalah sebuah medali perak dan selembar foto lama yang sudah kusam. Foto itu memperlihatkan seorang perwira Jepang berdiri bersama seorang wanita lokal. Aris mengenali wajah wanita itu. Ia adalah wanita yang ia temui di ruang ganti kolam renang. Di balik foto terdapat tulisan dalam bahasa Indonesia ejaan lama. Tulisan itu berisi janji perlindungan yang tidak pernah ditepati. Tiba-tiba seluruh bangunan menara bergetar hebat. Aris mendengar suara teriakan dari arah lobi hotel. Suara itu bukan suara manusia melainkan suara amarah yang sangat besar. Aris segera memasukkan foto dan medali ke dalam tas. Ia harus segera pergi sebelum bangunan ini benar-benar runtuh. Ia berlari keluar dari menara menuju gerbang utama hotel. Saat melewati lobi, ia melihat bayangan hitam besar dari bunker berdiri di sana. Bayangan itu tampak menghalangi jalan keluar Aris. Aris tidak berhenti berlari. Ia mengeluarkan medali perak dari sakunya dan menunjukkannya ke arah bayangan. Bayangan hitam itu mendadak diam dan perlahan menyusut. Suasana hotel yang tadinya mencekam mendadak menjadi tenang. Aris berhasil mencapai gerbang berkarat dan melompat keluar. Ia berdiri di pinggir jalan raya yang masih ramai oleh kendaraan. Cahaya lampu kota terasa sangat menyelamatkan jiwanya. Aris melihat ke arah Hotel Cakra untuk terakhir kalinya. Semua lampu di dalam gedung tampak menyala secara bersamaan selama 1 detik. Setelah itu seluruh bangunan kembali gelap gulita. Aris tahu bahwa tugasnya mengungkap sejarah tempat ini sudah selesai. Ia telah mengembalikan identitas bagi mereka yang terlupakan. Aris pulang dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia memutuskan untuk menyerahkan buku catatan dan medali itu ke Museum Sejarah. Misteri Hotel Cakra Solo kini bukan lagi sekadar cerita hantu bagi Aris. Ini adalah kisah tentang janji yang tertinggal dan sejarah yang terkubur. Aris menyimpan semua rekaman perjalanannya. Ia kini memahami sejarah kelam Hotel Cakra Solo. Bangunan itu bukan sekadar tempat berhantu. Hotel itu adalah saksi bisu tragedi masa lalu. Aris menyerahkan medali dan dokumen ke pihak museum. Ia merasa jiwanya lebih tenang sekarang. Misteri Kamar 01 dan bunker Jepang telah terjawab. Solo tetap menyimpan sejuta cerita di balik gedung tua. Aris siap untuk mencari petualangan baru di tempat lain.